Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang kita terima, di mana saat ini kita bisa memasuki hari yang ke-8 dari hari-hari di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga semua amal kegiatan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah, sebelum individu manusia mengambil suatu tindakan, setiap individu manusia akan mempertimbangkan dan memutuskan untuk melakukan kegiatan ataukah membatalkan kegiatan tersebut. Sobat, ada dua faktor yang mempengaruhi individu manusia dalam mengambil keputusan, yaitu faktor yang pertama adalah faktor internal, faktor yang ada di dalam diri manusia, dan yang kedua adalah faktor yang ada di luar diri manusia, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sobat, faktor internal seperti persepsi manusia terhadap objek kegiatan, motivasi manusia atau keinginan yang akan dicapai oleh manusia, juga kemampuan individu pada diri manusia, serta belief, keyakinan yang ada pada pribadi masing-masing, serta sikap. Faktor internal ini mempengaruhi keputusan manusia untuk bertindak ataukah tidak bertindak. Sobat yang dirahmati Allah, faktor eksternal dari diri manusia itu bisa dalam bentuk perubahan dan pengembangan teknologi secara luas. Bisa teknologi informasi, bisa juga teknologi yang digunakan untuk transportasi dan yang lainnya, serta budaya yang ada di sekitar manusia. Apakah budaya lokal, ataukah regional, ataukah nasional, bahkan juga budaya global. Sobat, faktor eksternal yang tidak dapat dilihat oleh manusia adalah iblis. Bahkan, sobat, iblis berjanji di hadapan Allah bahwa iblis akan datang dan menggoda manusia dari berbagai arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 16 dan ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum syiratakal mustaqim.
Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, karena Allah telah menyesatkan iblis, pasti aku, kata iblis, akan selalu menghalangi mereka, menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Surat Al-A'raf ayat 16. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 17. Sobat, begitu dahsyatnya godaan iblis pada manusia. Iblis datang dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, dari semua arah, menggoda manusia sampai manusia itu mengikuti jalan iblis. Sobat, di dalam juz 8 Allah mengingatkan manusia terkait dengan timbangan hari akhir. Nanti di hari akhir akan ada timbangan yang menimbang perbuatan baik dan perbuatan yang buruk semasa manusia hidup di dunia. Sobat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yauma idil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Sobat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat 102 dan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa berat timbangannya pada kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat 103 Allah berfirman, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Sobat, firman Allah di surat Al-Qari'ah, surat nomor 101 ayat 6. Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu,
Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sobat yang dirahmati Allah, kesimpulan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, keputusan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, iblis merupakan faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang tidak kelihatan. Mereka datang dari berbagai arah, menggoda manusia, sampai manusia itu mengikuti jalan iblis. Yang ketiga, marilah kita perbanyak amal baik kita, agar kita tergolong pada hamba Allah, penghuni surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Sobat, marilah kita tutup renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah di hari yang ke-8 dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.